Wah, ini kayaknya telapak tangan Anda akan menjadi orang sukses ini. Ini nggak boleh dipercayai seperti ini. Nabi mengatakan siapa yang mempercayai ini, maka dia telah ingkar kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara ayat yang jelas yang difirmankan oleh Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Jadi kalau kita percaya ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, selain Allah, berarti kita telah ingkar dengan ayat ini. Oh, saya nggak percaya Ustaz, saya cuman mau tanya-tanya saja. Ramalan bintang itu penasaran saya ingin cocok-cocokkan juga sesekali dengan tanggal lahir saya. Boleh tidak? Saya nggak percaya, saya segera cocokkan saja. Maka Nabi kita yang mulia sallam sudah berkata, barang siapa yang bertanya kepada orang-orang yang meramal perkara yang gaib, sekalipun dia tidak percaya, maka tidak diterima darinya salat 40 hari 40 malam. Itu kalau tak percaya. Kalau percaya kafir. Silakan pilih salah satu di antara keduanya. Maka nggak boleh. Perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi tukang-tukang ramal itu jangan dipercaya, jangan didatangi. Tidak boleh. Ya, ini merupakan perkara yang sangat dilarang oleh syariat. Bahkan selalu kita katakan, banyak orang ingin tahu ramalan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Padahal kalau disingkap sebenarnya hidupnya tidak akan bahagia. Semua kita sibuk ingin tahu. Makanya hikmah kenapa Allah merahasiakan takdir, karena Allah tahu kita lemah. Ya, kita lemah. Orang-orang yang memiliki jiwa kuat saja yang bisa diberitahu kepadanya kemudian dia bisa bersabar, seperti para sahabat. Umar dikabarkan akan mati dalam keadaan syahid. Utsman dikabarkan akan mati dalam keadaan syahid. Ali dikabarkan akan mati dalam keadaan syahid. Mereka bisa bersabar menunggu detik-detik kematian mereka itu, sabar seperti Utsman. Tahu bahwa dia akan dibunuh, tahu inilah saatnya, bisa sabar. Kalau kita misalnya disingkaplah benar-benar perkara gaib yang disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz, diberitahu, fulan engkau akan mati 2 jam lagi dalam keadaan seperti ini, mengerikan misalnya. Waduh, subhanallah, 1 tahun lagi anda akan seperti ini, gimana coba? Makanya perkara yang gaib ini disimpan oleh Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi para nabi tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Layaknya mereka manusia, namun keistimewaan mereka apa? Diberikan wahyu oleh Allah kepada mereka yang kita katakan ini merupakan karunia, bukan karena apa? Usaha mereka. Jadi Nabi itu dapat wahyu, Nabi Muhammad dapat wahyu bukan karena beliau menyendiri di Gua Hira. Sebagian orang menganggap itu semedi. Di Gua Hira beliau sedang bersemedi. Sehingga sebagian orang mengejar tingkatan ini, mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau Nabi didatangi Jibril, mereka juga ada yang mendatangi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang mendatanginya, benar. Benar Ustaz, nyata ada yang datang pada saya. Benar, saya tidak ingkari, ada. Cuman kalau yang datang kepada Muhammad itu utusan dari Allah, yaitu malaikat Jibril, yang datang kepadamu adalah utusan dari iblis, yaitu syaitan. Nah, jadi sama ada utusannya. Cuman bedanya satu utusan dari Allah, yaitu malaikat yang bernama Jibril. Kalau seandainya kalian ingin mendapatkan kedudukan kenabian dengan latihan-latihan seperti itu, ada yang mendatangi kalian, ada yang membisikkan sesuatu di kalian, ya, ada yang berbicara dengan kalian, tapi itu adalah utusan iblis dari kalangan syaitan. Sehingga dibayangkan kepada anda seperti anda bisa terbang, bisa sampai ke Mekah dan sebagainya. Rupanya masih di belakang rumahnya, masih di belakang rumah, dekat bambu-bambu pula, ya. Jadi ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada mereka para nabi dan utusan Allah, manusia sebagaimana manusia lazimnya, namun diberikan keistimewaan oleh Allah. Allah berikan kepada mereka wahyu. Allah berikan kepada mereka wahyu. Dan wahyu itu bermacam-macam, ya, dengan cara-cara yang bermacam-macam. Ada langsung dihembuskan di hati Nabi. Langsung dihembuskan di hati Nabi. Di antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna ruha al-Qudus nafasa fi raw'i. Sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan di hatiku bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal kecuali apabila sempurna
rezekinya. Ini langsung disampaikan di hati Rasulullah. Ada melalui dengan cara datang Jibril alaihi salatu wassalam. Datang Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan wahyu kepada beliau, seperti Al-Quran yang sampai kepada beliau itu disampaikan langsung oleh Jibril kepada siapa? Kepada Nabi. Yang mana orang tidak melihat datangnya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba beliau keringatan. Ya, beliau keringatan. Terasa berat oleh beliau, keringat dingin beliau, bercucuran keringat dari tubuh beliau alaihi salatu wassalam karena menerima apa? Menerima wahyu. Ya, sampai dikatakan kalau beliau sedang berada di atas unta, unta itu pun terpaksa duduk. Akhirnya unta pun jadi apa? Menderum dia, duduk dia. Suatu hari seorang sahabat mengatakan, pahaku di bawah kaki Rasulullah tatkala Nabi menerima wahyu. Luar biasa beratnya paha Rasulullah, karena beratnya beliau menerima apa? Menerima wahyu. Ini khani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Jadi sampai bercucur keringat beliau menerima wahyu dari Allah tabaraka taala melalui perantara siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Dan itu diketahui oleh orang-orang dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau beliau sudah seperti itu keadaannya, gak usah panik. Kalau kita mungkin, wah ini bahaya, bawa dokter ya, panik. Tiba-tiba keringat dingin. Tapi itu khusus Nabi. Jangan antum lihat seorang ustadz keringat dingin turun wahyu ini kan. Turun wahyu ini ustadz, nggak ada ya. Ya, turun wahyu ini enggak. Ini khusus Nabi. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam sejarah. Aisyah kan dituduh melakukan perbuatan zina, selingkuh dengan seorang bernama Safwan ibn Mu'attal, sahabat mulia. Cerita ini sudah menyebar di kota Madinah. Nabi sedih dan sebagainya, keluarga Nabi semuanya sedih. Kenapa? Karena tuduhan ini memang nggak ada saksi. Yang diharapkan hanya penjelasan dari Allah. Yang diharapkan hanya penjelasan dari Allah. Dari sisi zahir, kayaknya memang ada kemungkinan terjadi apa? Perselingkuhan. Kenapa? Karena Aisyah sendirian, kemudian kaum muslimin sudah sampai Madinah. Aisyah kan ketinggalan dalam sejarah tersebut. Kemudian kiranya Aisyah datang sudah di waktu duha, kurang lebih jam 10, jam setengah 11. Sedangkan dia sedang berada di atas untanya Safwan bin Mu'attal dan Safwan menuntun. Bayangkan ini, di tengah padang pasir, kata orang munafik ini. Kan gak mungkin laki-laki seperti Safwan dengan Aisyah yang masih muda belia itu di tengah padang pasir berdua. Nah, apa yang mereka kerjakan? Nah gitu. Sehingga orang, iya juga ya, kata orang. Ya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gak selamat itu Aisyah dari Safwan. Safwan gak selamat dari si Aisyah. Itu pasti mereka melakukannya, nyebar. Namanya gosip ya, cerita, wah nyebar. Dan tidak ada yang tahu. Nabi juga tidak tahu, sahabat tidak tahu. Yang diharapkan Nabi hanya apa? Wahyu. Di hari-hari terakhir, tatkala Nabi berada di rumah Abu Bakar, Aisyah dalam keadaan menangis, Abu Bakar juga seperti itu. Tiba-tiba Nabi datang ke rumah Abu Bakar, karena Aisyah minta, setelah dia dengar kabar itu, dia minta pulang ke rumah siapa? Ke rumah Abu Bakar. Sempurna. Kemudian nggak lama kemudian Nabi datang. Istri Abu Bakar di situ, Aisyah di situ, Abu Bakar di situ, Nabi datang. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya memang benar engkau telah melakukan taubat, minta ampun kepada Allah, ya. Dan kalau seandainya engkau tidak melakukannya, pasti Allah akan membelamu. Tapi kalau engkau melakukannya, taubat, istighfar, Allah pasti mengampuni. Apa kata Aisyah? Setelah aku mendengar ucapan Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau melakukan istighfar engkau kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosamu. Demi Allah, kata Aisyah, air mataku berhenti seketika. Karena ucapan Rasulullah SAW itu sepertinya membenarkan tuduhan. Maka sangat sakit apabila orang yang kita cintai menuduh kita dengan sesuatu. Coba antum merasakan. Kalau musuh kita menuduh kita, biasa tuh. Oh, si fulan itu musuh kita, biasa, masuk kuping kanan, kuping kiri. Kalau orang yang kita cintai menuduh kita dengan sesuatu yang tidak benar, yang tidak ada pada kita, masuk kuping kanan, masuk ke hati dia, nggak keluar dia, tuh masuk ke dalam. Wah, itu Masya Allah. Nah, diam langsung aja, terhenti Aisyah, nangisnya berhenti dia. Maka dia bilang, ayah jawab. Ayah bilang, loh, apa yang ayah jawab? Saya juga nggak tahu.
Apa yang terjadi sebenarnya saya nggak tahu. Ibu jawab. Maka ibu juga mengatakan, apa yang hendak ibu jawab? Ibu juga nggak tahu apakah engkau melakukan atau tidak. Itulah takutnya para sahabat berbicara sedangkan mereka tidak tahu hakikat sebenarnya. Mereka diam, nggak bisa, sekalipun anaknya. Kemudian barulah Aisyah jawab. Ya, Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat, ya, dengan jawaban singkat. Kemudian beliau tidur. Beliau tidur, ambil selimut, beliau tidur. Nah, itu Aisyah radhiyallahu taala. Dia bilang, sungguhnya Allah Maha tahu, aku tidak melakukan itu. Sungguhnya Allah Maha tahu, aku tidak melakukan. Tapi kalau aku mengatakan aku tidak melakukan, kalian nggak akan percaya, kata Aisyah. Karena kalian ini semua kayaknya di hati kalian, gitulah ungkapannya. Sepertinya membenarkan itu. Kalau aku mengatakan aku tidak melakukan, kalian semua nggak ada percaya. Kalau aku melakukannya, aku katakan aku melakukannya, padahal aku tidak melakukannya, semua kalian akan percaya ini. Nggak ada yang bisa aku ucapkan kecuali perkataan Nabi Yaqub. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar yang baik, sabar yang kuat dalam hal seperti ini, dan Allah yang akan memberi pertolongan atas tuduhan yang kalian sebutkan tentang aku. Kemudian beliau baringkan, udah nggak ada ngomong, tidur. Nggak lama kemudian bercucuran keringat dari mana? Tubuh Rasulullah. Berarti turun wahyu. Abu Bakar hampir putus jantungnya. Begitu juga istrinya. Kenapa? Kalau ditakutkan wahyu menceritakan Aisyah melakukannya, ini kehinaan yang akan mereka tanggung berdua sampai hari kiamat. Karena Abu Bakar itu berkata kepada keluarganya, demi Allah, semenjak jahiliyah, semenjak masa jahiliyah, sebelum lagi masa Islam, keluarga kita keluarga bersih, nggak pernah melakukan zina, dan tidak pernah orang menuduh kita berbuat zina. Tapi semenjak kita masuk Islam, kita dituduh berzina. Ini kan luar biasa ini. Di masa jahiliyah nggak ada orang nuduh keluarga Abu Bakar berzina. Setelah masuk Islam dituduhnya pula kita berzina. Karena di zaman itu, ikhwan, yang berzina itu hanya budak sahaya. Merdeka nggak ada berzina. Beda dengan zaman kita ini. Merdeka tapi hakikatnya budak. Di zaman dulu yang berzina itu hanya budak. Orang merdeka nggak ada berzina. Maka seorang wanita, Hindun binti Utbah, yang memakan hati jantung Hamzah, dikoyak dada Hamzah di perang Uhud. Diambilnya jantungnya, dia dimakan. Ini kan manusia apa ini sebenarnya? Kanibal, luar biasa ini. Setelah dia masuk Islam, Nabi membaiat mereka, wahai wanita, jangan kalian berzina. Itu baiatnya. Maka apa kata Hindun, pemakan jantung Hamzah? Dia bilang, iya, masa ada wanita merdeka berzina? Gitu. Heran dia, nggak mungkin ini. Rupanya beliau tidak hidup di zaman kita. Kalau tahu beliau hidup di zaman kita, mayoritas yang berzina adalah orang merdeka. Zaman dulu yang berzina itu, saat mereka nyembah berhala, yang berzina itu hanya budak sahaya. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka salah satu di antara ciri khas Islam, memerintahkan para wanita memakai jilbab, memerintahkan para wanita menutup aurat dengan sempurna, agar dibedakan mana orang merdeka, mana budak sahaya. Itu dulu, ya, itu dulu. Turun wahyu, Nabi SAW bercucuran keringat. Abu Bakar luar biasa takutnya, pucat wajah beliau, takut kalau ayat turun menjelaskan tentang Aisyah benar-benar melakukan perbuatan apa? Perbuatan selingkuh, zina. Kiranya setelah selesai, Aisyah lihat Nabi seperti itu, beliau langsung bangkit, nggak ada yang beliau takutkan. Beliau langsung bangkit, ngambil selimut, diselimutkannya di tubuh Rasulullah. Kemudian selesai wahyu, hilang suaranya. Selesai wahyu, kiranya wajah Nabi berseri-seri. Ya, wajah Rasulullah berseri-seri. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, bergembiralah engkau karena Allah telah membelamu. Allah telah mensucikanmu dari tuduhan itu. Maka apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala? Ayo berdiri. Berdiri dekati suamimu, yaitu Rasulullah, ucapkan terima kasih kepadanya. Aisyah bilang, enggak perlu katanya. Enggak perlu katanya. Aku hanya memuji Allah katanya. Udah diam aja. Karena Aisyah tahu begitu sangat besarnya cinta Rasulullah kepada siapa? Kepada beliau. Tahu dia. Ya, kan banyak namanya keluarga itu kan sering dites ya, sejauh mana cinta istri kita ke kita, kan gitu kan Bapak-bapak? Harus kita tes itu istri kita sejauh mana cintanya kepada kita. Begitu juga istri sejauh mana cintanya kepada siapa?
sejauh mana cinta suami kepadanya. Biasa tahu itu dalam kehidupan. Makanya Aisyah suatu hari, ini lari lagi dari cerita, dari pembahasan. Ada orang Habasyah berkulit hitam dari Ethiopia yang sedang bermain tombak di mana? Di masjid. Jadi kalau dibuka tirai rumah Rasulullah SAW kan nampak itu masjid langsung. Maka Aisyah, tatkala Nabi melihat dari celah ini, Nabi sedang melihat mereka bermain tombak di dalam masjid, maka Nabi lihat ke Aisyah, mau lihat? Mau katanya. Mau kata Aisyah. Ya sudah, lihatlah. Di sini diletak apa? Kepalanya Aisyah. Dagunya di sini Nabi. Maka Nabi bilang, sudah belum? Belum katanya. Udah lama kan nengok. Sudah belum? Belum katanya. Aisyah bilang, nggak ada niatku untuk melihat permainan mereka. Orang-orang Ethiopia yang sedang bermain tombak. Nggak ada. Cuman aku hanya ingin memastikan sejauh mana cintanya Rasulullah kepadaku. Masya Allah. Itu saja. Ya habis pula ini. Aduh. Makanya kalau ada suami yang istrinya di sini misalnya, udahlah deh, capek ini punggung. Ini. Udahlah deh, udah. Capek aja. Ini perlu dipertanyakan ini. Ya, ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi begitu ya. Tentang Nabi kita yang mulia sallam mendapatkan wahyu kadangkala langsung turun kepada beliau Jibril menyampaikan Al-Qur'an, dan beliau bercucuran apa? Keringat berat dirasakan oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.